Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan kita akan lanjut lagi membahas dampak bullying terhadap kesehatan mental anak masih bersama dengan Dr. Darien Cipta, spesialis kedokteran jiwa. Nah, dokter, haruskah sebetulnya dokter korban bullying ini ataupun yang pelaku gitu ya dok, memeriksa kesehatan mentalnya ke dokter? Kapan dokter misalnya harus dikatakan harus pergi ke psikiater gitu dok? Hmm, ya ini penting sekali ya. Mm-mm. Eh, Sebetulnya lebih baik betul kata Mbak Cynthia dua-duanya ya, karena kan kita punya paradigm korbannya itu sebetulnya bukan cuman korban dan sebenarnya pelaku tuh quote unquote korban juga, Ya, dan nggak jarang sebetulnya ada korban yang jadi pelaku juga nantinya kayak mm-mm. gitu. Ada victim bullier ya kan kita tahu Ya, tuh. Terus, si pelaku pun juga beberapa kasus ya kita kadang-kadang dengar di berita bisa jadi korban juga ya. mm-mm. Misalnya satu titik si korbannya tuh jadi udah kesel banget terus nyerang balik, terjadi kekerasan, itu juga beberapa kali kita dengar terjadi ya. Sehingga memang, perlu untuk kita, sebetulnya kalau itu ada kita memang perlu melakukan assessment, penilaian. Apakah ada memang gangguan, jiwa atau mungkin belum sampai taraf gangguan jiwa, Hmm. tapi udah punya masalah, jiwa gitu. Jadi kan ada psychosocial problem sebelum seorang tuh sampai ke mental disorder ya. Nah, Jadi kalau kita udah bisa identifikasi lebih awal, oh ini ada psychosocial problem, harapannya kita bisa cegah tuh jangan sampai berlanjut jadi mental disorder ya. mm-mm. Mungkin awalnya kalau memang perlu bantuan, bisa memang dibantu oleh konselor yang terlatih ya. Baru nanti dari situ bisa nanti dirujuk ke psikologik yang clinical psychologist dan atau psychiatrist. Jadi sebetulnya boleh kemana saja. Nanti akan dibantu sesuai dengan kompetensi klinis masing-masing profesional seperti itu. Mm, oke. Hmm. Kemudian dokter, bagaimana dokter cara mengatasi dampak bullying terhadap kesehatan mental anak atau cara mengobatinya gitu ya dokter? Mengatasinya gimana dok? Ah, oke, ya, 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 ya. Nah ini satu hal yang ini ya sangat sangat belakangan dibicarakan ya. Karena untuk kita mengatasi bullying, tentu pertama-tama individunya kita support ya oleh tenaga profesional. Bila memang tadi dia tarikan kon, kita berikan psikoterapi Hmm. yang membantu dia untuk eh, menormalisasi emosinya dulu ya, Mm-mm. memberi dia self soothing dan juga nanti membantu dia untuk jadi pribadi yang asertif seperti itu, Mm. yang mulai lebih berani untuk mengatakan pendapat dia, untuk berani melaporkan bila ada kejadian-kejadian ya. Karena kan biasanya orang yang dibully itu dia sudah terpola tuh, jadi dia merasa helpless, aku Nah, tak berdaya, aku nggak bisa. Dan ketika ada pola-pola seperti itu dilihat oleh yang bulliernya, bulliernya makin menjadi-jadi. Tapi kalau misalnya dia bisa kasih respons yang beda, mungkin perilakunya bisa berhenti. Jadi kita ajarin tuh teknik-teknik untuk mengurangi chance dia dibully seperti itu. Ya, selain itu tentu kita kasih dukungan emosional gitu ya. Kalau perlu banget memang udah sampai gangguan jiwa dan ada gejala depresi, ada ide suicidal, tentu juga perlu dibantu mungkin dengan psikofarmaka atau obat-obatan seperti itu. mm, Nah, tetapi mengatasi bully ini rupanya kita tidak hanya berfokus pada si korban ya, atau bahkan si bullier. Bullier juga kita perlu kasih konseling, kita edukasi. Hmm, dan tapi juga sebetulnya secara sistemik tuh katanya. Sistemik tuh artinya dari keluarga, kemudian dari sekolah, dan dari masyarakat. Semuanya juga sebetulnya punya peran mm, yang bisa dilakukan untuk mengurangi ini bully gitu ya. Kan mm, memang ada itunya ya, ada apa tuh namanya proverb ya atau kata-kata bijaknya ya, it takes a village to raise a child gitu ya. Dan memang ya, itu ini satu kampung gitu masih terlibat gitu. Gak cuman yang di situ-situnya aja kayak gitu sih. Hmm. oke.
Kalau untuk para korban korban bullying nih dokter, edukasi apa yang tepat diberikan mungkin agar terhindar dari bullying lagi dok? Nah, kalau pada korban bullying, tentu ya tadi setelah kita menemukan dia, kemudian kita eh, kasih dukungan emosional, ya, memberikan psikoterapi suportif, kita tentu perlu empower si bullier ini ya. Sorry, korban dulu ya, korban ini ya. Hmm. Korban bahwa eh, sesuatu yang sudah dialami pada dia itu bukan sesuatu yang benar gitu dan layaknya terjadi. Dan kita berikan dia informasi apa yang harus dia lakukan kalau memang kejadian ini muncul lagi ya. Di sini perlu koordinasi dengan guru dan sekolah. Sekolah perlu memberikan pesan yang jelas ke anak-anak didiknya kalau ada terjadi ini alurnya apa, konsekuensinya apa. Ya sehingga korban pun juga percaya pada sistem yang ada di sekolah gitu dan bisa percaya pada gurunya. Ya, jadi tidak boleh dan jangan dibiasakan untuk tanda kutip apa ya, oh udah kita damai aja lalu nggak ada konsekuensi kayak gitu ya. Nah, jadi nggak belajar konsekuensi anak nanti ke depan dewasanya kasihan juga si bullier itu dia pikir oh segala sesuatu tuh bisa diselesaikan dengan tanda kutip damai gitu ya. Padahal itu akan membentuk pola perilaku yang tentu kita nggak harapkan itu terjadi kan nanti di masyarakat gitu ya. Nah, jadi memang harus diajarin konsekuensi. Kalau pada bullier, sorry, pada korban memang tadi ya kita ajarkan komunikasi asertif. Oh, kalau kamu dibully, biasanya kamu melakukan apa? Oh, kamu misalnya menunduk, kamu tampak lemah. Coba deh kamu melakukan secara berbeda gitu ya. Kamu cari orang-orang yang lebih mendukung kamu gitu ya. Nah, di sekolah tuh biasanya juga ada anak-anak yang namanya defender tuh, Pak Cynthia. Nah, kita bisa juga uh, oh coba kamu dekat sama si defender. Nah, kita juga dalam beberapa program nih mulai mau uh, apa ya empowering anak-anak yang kira-kira bisa jadi ini nih ibaratnya championnya atau agent of change-nya tuh di sekolah. Nah, kalau di sekolah tuh ada tuh seperti itu, nah itu bisa banget. Karena kan memang selain ada victim, bully, biasanya uh, ada bystander. Biasanya yang lain tuh pada passive bystander yang nontonin aja, diamin aja. Nah, ini perlu mulai dikembangkan nih champion-championnya ya, defendernya tuh perlu diberdayakan seperti itu. Oke. Kemudian dokter ada juga kan dokter kadang orang-orang dewasa yang bercanda gitu ya dokter, bercanda-bercanda menggoda anak-anak kecil gitu kadang sampai nangis gitu dok. Itu bentuk Hmm. bullying juga atau apakah ada dampak juga dokter bagi kesehatan mental dok? Nah itu mungkin ini ya, kita harus balik ke definisi tadi tuh Mbak Cynthia ya. Ah, Bercanda, memang kan kadang bully suka dibilang, ah ini bercanda doang gitu, ini kan bentuk keakraban gitu ya. Nah tentu eh, kita mesti cermat lah, apakah sesuatu itu bullying apa tidak, kita balik ke definisi tadi, apakah dia itu berulang-ulang ya. Hmm. Kedua, disengaja untuk menghina atau merendahkan ya. Eh, Ketiga, dan apakah ada power imbalance? Power imbalance itu misalnya, ya tadi, misalnya yang satu lebih senior, atau junior, atau yang satu dari keluarga orang itu yang mampu, yang socially advantage, yang satunya yang kurang advantage, keluarga kelas ekonomi yang lebih di bawahnya gitu. Nah, eh, bisa jadi, tapi mungkin juga bisa jadi nggak juga sih ya. Jadi memang mesti dilihat apa khususnya kalau dia berulang-ulang ya terus gitu-gituin terus ya. Kalau memang cuman sekali tapi nyinggung ya itu sih belum masuk bully ya, tapi memang perkataan yang menyinggung gitu, yang yang bercanda tapi keterlaluan. Nah, itu kita harus juga kasih feedback. Kamu jangan begitu, lebih baik seperti yang apa gitu kan. Misalnya kita melihat bullying, itu kita perlu ini langsung ini katanya Mbak, stop bullying itu di tempat. Jadi ada perilaku yang tidak diinginkan, kita langsung kasih jangan biarkan reinforcement positif terjadi. Kita harus kasih punishment atau kasih jangan biarkan reinforcement itu terjadi. Reinforcementnya kan biasanya bullier merasa puas, bangga diri.
dia jadi dihargain di Hmm. masyarakatnya kayak wah petantang betenteng. Nah itu kita harus ini atasi kayak gitu ya. Terus kasih campaign-campaign message-message secara verbal atau secara apa ya, cyber, grup WA, Facebook, terus poster barangkali yang menunjukkan bahwa bullying itu nggak keren kayak gitu. Hmm. Jadi itu memang perlu message-nya kenceng, diikutin sama konsisten figur dari dewasanya yang ada di lingkungan anak-anak ya. Bahwa memang kalau ada bullying itu bukan perilaku yang kita hargai, itu not something that is good. Nah, kalau kita bisa ciptakan kondisi itu, nah biasanya itu akan sangat jauh berkurang bullying. Orang juga jadi buat apa sih ngebully kayak gitu ya, Ya, kayak gitu. oke. Terakhir dokter, bagaimana dok peran orang tua ini dok untuk anak-anaknya mungkin yang dari kedua sisi ya dok, boleh dari yang apa terdampak atau juga yang sebagai pelaku gitu dok. Iya. Peran orang tua ini sangat penting ya, karena dalam banyak hal orang tua terlibat sebetulnya pada secara nggak langsung gitu ya dalam faktor-faktor yang menimbulkan situasi ini gitu ya. Uh, tapi memang bukan jangan jadinya kita self blaming ya, tapi gini, pertama-tama kita orang tua kita perlu ajari anak-anak kita tentang apa itu bullying ya. Apa dikomunikasikan, oh bullying itu adalah ini. Videonya juga sudah banyak sebetulnya di YouTube ya. Saya melihat ada misalnya UNICEF punya materi yang bagus banget ya, sudah diterjemahkan juga nih dalam bahasa Indonesia ya, materi-materi dari UNICEF. Ada buku sakunya juga, Kemkes juga pernah keluarin ya, ada gambar-gambar kartunnya. Itu mungkin sangat bisa dipakai oleh orang tua maupun guru ya, kan orang guru juga orang tua tuh di sekolah ya, seperti itu. Nah, kemudian kita selain edukasi, kita juga bangun relasi positif supaya anak-anak itu percaya dan mau cerita gitu ya. Kalau nggak ada rapor, nggak ada kepercayaan, susah juga ya kalau kita nanya, gimana kabarmu gitu ya. Paling jawabnya biasa aja, apalagi remaja kan gitu ya. Tapi kalau kita punya relasi positif, biasanya akan lebih terbuka. Nah, dan ketiga sebetulnya paling powerful menurut saya, orang tua tuh memberikan contoh ya, karena anak-anak remaja itu sangat melihat role model gitu ya. Jadi kita refleksi diri kembali gitu ya. Kebetulan saya juga orang tua ya, jadi gimana nih pola komunikasi kita di rumah ya, dengan ya mungkin dengan apa pasangan, dengan anak, pola komunikasi kita dengan asisten rumah tangga misalnya, dengan orang di luar kita. Apakah kita juga sebetulnya menunjukkan tipe-tipe yang agresif gitu ya, atau yang suka menekan gitu ya. Nah, kita refleksi diri, kita ganti, kita utamakan, oh kita kalau berrelasi sama orang harusnya tuh respect for the value. Nah, kalau kita tunjukkan itu, anak-anak akan mengikuti karena kan mereka social learning gitu ya. Mereka akan adopt apa yang kita lakukan. Jadi saya rasa itu tadi ya 3 hal: komunikasikan, ajarkan, kemudian bangun relasi kepercayaan, dan 3 jadilah role model seperti itu. Oke deh. Oke, Dokter Darin, terima kasih banyak hari ini sudah sharing-sharing soal kesehatan Ya, mental anak nih dan juga bullying. Makasih banyak Dokter Darian. sama-sama Mbak Cynthia. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, pastinya dok. Baik, Sobat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan pembahasan ya bagaimana dampak terhadap kesehatan mental anak, kemudian juga bagaimana peran orang tua ya. Tadi yang penting adalah komunikasi, ajarkan dan berikan edukasi, kemudian bangun relasi positif, serta tadi berikan contoh ya, seperti contohnya adalah pola komunikasi juga. Semoga berguna dan juga bermanfaat, bisa menjadi informasi juga untuk orang tua di rumah, bagaimana peran untuk kasus bullying ini, baik dari korban maupun pelakunya. Saya Cynthia Karani dan juga Dokter Darian Cipta, dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, saya Dearenia Agustin, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur. Sudah nonton videonya kan? Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih. Dadah.